tarif ente pengen naik, tarafnya naikin dulu. Gumpreng aja udah dikelilingin di situ, habis di situ. Sampai 2 kali coba dia. Udah kita jabanin, dia mundur ke sono kan, udah kita tinggal, nongol lagi dia. Itu bener-bener rapet banget itu. Mereka ngebantai itu. Itu kan juga mencontohkan ke mereka, lo tuh jangan jadi banci gitu. Oh iya benar. Lo harus gentle. Tapi Bang Ade nih asli mana Bang asli sebenarnya Bang? Kalau ibu kita Betawi. Betawi Manggarai. Betawi Pasar Rumput. Betawi Pasar Rumput. Menteng Sukabumi situ. Kalau bapak Cirebon. Bapak Cirebon. Iya lu, aduh. Wong Cirebon lagi aja, mantap Bang. Anjir. Gua udah berapa kali deh nemu narasumber ada darah dari Cirebon. Tapi masih ada Bang kerabat, saudara di Cirebon Masih ada. Serang kampung ya? Masih. Masih suka mandi ya Bang ya? Budut kan banyak banget Bang basisnya Bang ya? Iya. Banyak basis, banyak pikiran, banyak ego, dilebur jadi satu tuh Bang. Itu kalau ngomongin antar basis Bang, sebenarnya hubungannya bagaimana sih Bang di Budut sendiri Bang? Atau ada saling gengsi-gengsian apa gimana? Nggak ada ya, sih dulu mah, nggak ada. Jadi kita berusaha sekecil mungkin jangan sampai ada gesekan. Minimalisir jangan sampai ada gesekan. Walaupun misalnya ada teman sekelas atau satu sekolahan ada ribut, udah jangan sampai melebar istilahnya. Di skip aja tuh ya. Di skip lah istilahnya gitu. Tapi yang paling mencolok Bang, dulu di mata Bang Ade dari basis mana sih Bang? Sama lah. Ah bener Bang. Sama aja. Sama aja ya. Tapi kalau yang memang benar-benar dia ngelewatin kampung sekolah lawan itu anak mistik. Mistik yang 10. Mistik 10. Mistik 10 nih, yang naik bis 10. Dia mah bener-bener masuk ke kampung-kampung itu sekolahan. Masa sih Bang? Buset. Wah, iya aja. Itu tapi begitu Bang. Iya, kalau mistik itu kan ada yang naik 12 sama yang naik 10. Itu yang 10-nya tuh bener-bener ngelewatin sekolahan lawan itu. Iya Bang. Sebetulnya bisa langsung bisa ini. Dia muter dulu istilahnya. Tuh mistik 10 tuh. Dia kan lewat SMA 4 lewat juga. SMA 4 Gambir? Gambir, SMA 7 lewat juga dia. Istilah terus Poncol, Doski, terus Nusantara. Abang? Kalau kita kan cuma 7, 4, SMA API udah. Iya. Tapi sekali lagi itu kan sebatas penilaian ya Bang ya. Yang tidak disebutkan harap dimaklumin aja karena nggak tahu basisnya mungkin kan kagak pernah nyambangin kali Bang ya. Ada. Bang, ini udah sekian puluh tahun ya Bang ya. Abang udah ngelepas seragam. Artinya udah yang pasti kan banyak kenangan-kenangan tuh yang masih membekas di kepala Bang Ade ya. Itu buat pribadi Bang Ade Bang. Apa yang Abang dapat selama mengemban pendidikan di Budut, baik di secara sekolahnya maupun berkawannya Bang? Apa sih yang Abang dapat sekarang? Untuk ilmu sekolahnya kita terus terang aja kagak dapet. Ya, ternyata aja. Kalau di sekolah itu kita cuma modalnya D3. Datang duduk diem. Iya, gimana? Gua kata D3 apa aja bisa banget Pak. Datang duduk diem di absen istilahnya. Untuk ilmunya kita nggak dapat. Paling sosial, jiwa sosial, jiwa bergaul kita dapat di situ. Kehangatan berteman istilahnya. Solidaritas. Jiwa hierarkinya Bang. Iya, gitu. Emang menurut Abang nih Bang, persahabatan di mata Bang Ade seperti apa ketika dulunya nih Bang? Ya persahabatan itu ya istilahnya ringan sama dijingjing, berat sama dipikul gitu istilahnya. Iya. Kekompakan gitu istilahnya. Kebersamaan gitu. Ya karena ya kita harus bersama-sama gitu istilahnya. Ya, cuman itu dia kan keseniannya kan banyak oknum-oknum itu kan berbuat yang nggak sesuai dengan pelajar lah. Akhirnya kan jadi kekikis karena ya dia notok. Oh iya betul. Gitu. Itu yang menyebabkan kerenggangan gitu istilahnya. Nggak hanya anak sekolah aja dulu mah tuh. Orang-orang biasa juga kena juga itu totok. Buset. Dulu kan tahun 90 itu kan pernah ada itu aparat
pakaian bebas ketotok. Serius bang? Harus jadi bikin itu tuh garnison tuh. Jadi nggak boleh ada gerombolan anak sekolah di situ. Untuk kawasan Pasar Baru? Iya, nggak Tahun ada berapa dong. itu, Bang? Itu tahun 90. Widih. Nggak ada itu. Tapi kita kan namanya kita ingin pulang sama-sama, kayak kita tetap berjalan. Walaupun ngumpet-ngumpet gitu istilahnya. Gitu. Cuman yang anak-anak sekolah yang tahu-tahu kayak gitu, yang tahu-tahu penyakit, mereka menghindar. Iya betul. Pulang masing-masing. Set, kacau juga bang. Tahun 90 itu sweeping terus itu aparat. Nggak boleh ada yang ngerombol di ini. Jadi tapi maksudnya, maaf bang saya potong, terbukti memang dari anak budut yang anak memang, budut itu kan 8 banteng gitu ditotok nih. berpakaian seragam begitu bang lagi ditotoknya? Lagi pakaian bebas. Sepertinya coy. mereka itu, dia itu lagi olahraga. Iya, Lagi- parah banget. Lagi olahraga ditotok, nggak taunya aparat. Aduh. Besokannya udah itu langsung Di-sweeping. di-sweeping. Buset Nggak boleh ada dah lu. gerombol itu. Woi, gimana sih kamu? Aduh, pilih-pilih dong. Woi, itu anggota, brother. Berapa lama itu bang proses gitu bang? Sampai dibentuknya garnison itu? Iya, Oh, tadinya memang belum ada bukan? nggak ada. Oh, Dibentuknya patroli garnison tuh. Wah, itu mah ada gerombol, dia berhenti di geledah. Itu 90 akhir itu. Abang berarti masih awal-awal batu ya? Awal kelas 1 kita. Set bang. Apalagi yang namanya udah kelas 3, itu udah jarang itu ngumpul-ngumpul. Di zamannya kita itu kelas Masa 1. sih, Bang? Iya. Karena itu dia sweeping mulu itu aparat. Set. Makanya kita kalau pulang itu dulu zamannya kita kelas 1 itu pas akhir mau kenaikan itu ya paling cuma sedikit. Di bawah 20 lah. Kita ngumpet-ngumpet, naik bis, apa segala macem. Ngecer dulu tuh ya. Iya. Karena di sweeping terus itu, nggak boleh ada gerombol anak sekolah Set. waktu itu. Parah banget. Ya itu ulah-ulah oknum ya, kita nggak Oknum, bicara iya, anak betul, budutnya ya, benar. oknum-oknum budutnya itu ya istilahnya. Ada. Tapi ngomong-ngomong oknum bakalnya sendiri begitu apa kagak nih kalau dulu nih? Kalau kita mah lihat situasi gitu Widih. loh. Bukannya kita ngerasa bersih ya, enggak. Iya betul. Ya masing-masing aja gitu loh. Lihat situasi, lihat kondisinya gitu. Waktunya sekolah ya sekolah, kan gitu loh. Waktu pulang sekolah gitu loh. Kalau kita mau gitu ya udah di luar dari sekolah dong gitu. Kan kita sekolah di situ, masa kita harus kotorin itu sekolah kan gitu istilahnya. Itu ngomongin 806 bang, dari masa ke masa kan memang kan itu kan variatif ya. Iya. Kalau di era abang seperti apa sih sebenarnya bang 806 sendiri? Ya tiap tahun itu kan yang pastinya itu ramenya di awal doang. Oh, rame dah. Ya kampanye ya kan anjir. Awal masuk rame. Nanti begitu lu udah mau kenaikan, terus yang kelas 3 mau kelulusan itu udah mulai agak sepi. Karena kan itu dia resikonya. Ya, cuman kalau mau jadi jagoan ya harus nanggung resiko. Ah iya. Kan gitu. Iya betul. Mau jadi jagoan nggak mau nanggung resiko ya. Ya. Gimana? Lu naik bakso ya? Naik demo zaman dulu mah. Demo. Dua pilihan itu. Istilahnya kalau kita bergerombol ya. Berkumpul. Masuk rumah sakit, apa ketangkep gitu doang. Kalau warga sih enggak dulu mah. Oh. Nggak mau tahu urusan. Nggak mau ikut campur, Heeh. Bang? Karena kan kita ributnya di pusat masih, bukan di selatan. Kalau selatan kan masih banyak penduduk. Iya betul. Jalurnya juga jalur tengkorak bang kecil-kecil ya. Betul. Gitu. Kalau di pusat itu kan nggak dikit penduduknya dikit, Iya, betul. gitu Kebanyakan kan istilahnya. udah kantor, perkantoran, gedung-gedung gitu. Nah itu kan kalau ngomongin udah nyampe pusatnya bang, kan sementara kan jalur dari Manggarai harus ke pusat kan butuh waktu dan trek tuh. Apakah memang titik-titik itunya di pusat aja bang? Dulu di pusat, di selatan belum beribut, Oh, belum dulu mah. di sepanjang jalur-jalur itu belum? Selatan belum, karena kita nggak mau jahil, gitu. Ada anak sekolah yang lain yang memang bukan lawan kita, ya udah nggak apa-apa. Biarin aja. Biarin lah. aja. Dan mereka juga nggak berani usil. Kita nggak usil gitu loh. Bahasanya kita kagak ngejual gitu. Iya, betul. Kita hanya ya kalau diganggu ya kita ladenin. Benar-benar. Kan gitu. Dia ngejual ya kita borong kan gitu istilahnya. Wih, gua bungkus lo aja. Oke nih bang. Emang kalau di 806 sendiri nih bang, di era bang, alumni nggak ada bang yang pada ikut-ikut ini ngawal? Ketika abang masih sekolahnya dulu.
Boro-boro ngawal, ketemu di jalan aja nih, kita lagi di bis nih, kita panggil nggak mau nengok. Serius? Yeay. Serius, Bang? Serius. Buset dong. Lo bagaimana? Ketemu di bis nih, ada alumni, kita panggil, baga kakang lihat. Lah, gimana sih? Karena memang zamannya itu lagi bener-bener zamannya disweepingin mulu. Jadi Gitu. takut kan ya? Takut lah. Parah, Bang. Dulu zamannya kita sekolah, jangankan pakai kaos budut, pakai baju seragamnya takut. Zaman dulu mah. Buset. Karena itu dia imbas dari yang lapangan banteng itu, aparat itu. Yang Jadi tadi ya di awal itu tuh ya. kan selalu disweepingin mulu itu. Buset. Sekarang aja lo pada enak pakai kaos budut. Udah bodoh. Dulu mah ya? Dulu mah jangan kan pakai kaos, pakai baju sekolah aja takut. Mereka lebih baik pakai baju bebas pulang. Termasuk abang pun begitu? Enggak lah, kita mah Wih, konsisten lah. Baik ya. Iya. Konsisten kita. Aja. Aputnya abu-abu. Iya, bener-bener. Ya, Yang iya. penting kan di dalam tas juga aman ya. Nggak, maksudnya abang gimana tuh kalau secara perabotan tuh di bang Kalau dalam? perabotannya relatif lah. Relatif kita ya? bisa pinjam kan, Iya, kan gitu. bener-bener. Yang ada Iya. aja. Kalau ada buang itu angin aja. Tapi abang sampai lulus kan nih bang ya? Lulus. Alhamdulillah, bersertifikat bang. Sertifikat. Ih, keren. Ini baru alumni yang memang mantap nih aja. Karena kita dulu kayak emang kagak neko-neko Ya, gitu betul, loh betul. istilahnya. Kita ya udahlah lurus aja lah, sekolah aja. Tapi kalau ada yang ganggu ya kita Baru ladenin. kita libasin tuh Gitu. bang. Lah bang, oke tuh bang. Kan ini kan juga ada beberapa teman-teman dari Budut juga ya. Satu teriakan Budut itu bisa bikin jiper nih bang nih. Bener apa nggak sih bang menurut abang sepengalaman abang nih bang? Kalau secara angka 1-0 lah ibaratnya. Kalau dulu mah nggak ada teriak-teriakan. Zaman kita mah maju aja. Buset, diem aja udah. Iya. Nggak ada teriakan 1, 2, 3, apalagi begitu, nggak serius, ada. Bang? Ya iya. Buset, weh, 90 naik. 90 nggak ada. Oh kagak ada begitu? Nggak Web ada. Budutnya gitu Nggak gitu? ada. Ah, itu mah cuma di basis abang aja kali. Ya mungkin ya. Iya, Gitu loh. iya. Kecuali lagi di bis misalnya. Lagi di bis nih, bisa teriak budut Wih, gitu. iya. Tapi kalau lagi ribet gitu nggak ada. Ya, kita maju Adem aja dah itu ya. Jangan sampai ada jeda kalau zamannya kita. Berarti harus bener-bener Fight kita. bener-bener apa? Serius bang? Iya. Buset. Gitu. Oh berarti dengan milenial sekarang rapat-rapat itu nggak jauh beda kayak dulu? Nggak jauh beda dulu mah rapat, kita rapat dia yang kagak bisa nahan ya udah kabur dia. Iya iya. Cuma sayangnya zaman dulu kagak ada kamera aja. Ya, zaman dulu kan masih kolonial. Iya betul betul. Nah berarti nih bang nih selaku abang ya, yang memang ya hal kayak gitu mah udah biasa dah ya gue ngeliatnya. Itu abang kalau ngelihat nih bang yang viral-viral di medsos nih bang nih, yang kayak lagi begitu-begitu tuh, bang tuh. Itu bagaimana sudut pandang abang ngeliat gitu? Ya mungkin udah zaman yang begitu kali ya, Betul. karena ada dokumentasi gitu istilahnya. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya. Kalau zaman sekarang kan kalau yang kita dengar itu janjian Nah benar. gitu. Ya itu dia makanya pergaulan dulu itu jangan diangkat-angkat lagi gitu istilahnya. Kan banyak yang bilang wah kalau anak budut mah orang-orang menengah nih. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Bisa banget tuh Bang Ade dah. Iya kan ada yang berapa begitu Bang. Karena kan kalau ngomongin style ya dulu Iya. ya. Wah, anak budut mah keren-keren gede-gede gimana? Menengah sih, ke Bang? bawah. Bener ada bisa. Kecuali SMA 1 ya. Tuh, Kalau SMA 1 tuh menengah ke atas. bener Bang. Kebanyakan. Tapi kalau anak-anak STM-nya mah kebanyakan menengah ke bawah. Gua kata menengah udah ke bawah. Siapa sih Bang panutan Abang Bang ketika Abang di budut? Yang masih sekarang tuh secara kepemimpinan nih kepake nih caranya nih buat gue nih. Ya Dari banyak senior lah, Abang. banyak lah. Gitu istilahnya. Gak bisa disebutin Ya, satu-satu nggak usah disebutin lah ya. Iya nggak bisa disebutin satu-satu gitu loh. Ada nggak pesan dari senior Abang yang masih tertanam di ini Abang? Senior kita dulu itu si Santos. Santos? Santos. Ya, cuman udah almarhum. Innalillahi. Sebelum dia lulus itu dia titip-titip. Dek, gue titip-titip anak-anak gitu. Gue percaya sama lo lah gitu istilahnya. Karena lo kan orangnya nggak neko-neko. Selalu menjaga gitu istilahnya. Istilahnya udahan ente yang terakhir. Dicek dulu udah ada semua baru jalan. Santos tuh. Bang Istilahnya, Santos Bang tuh ya? Santos. Oh artinya udah selesai habis ini dicek lagi sama dia Bang? Kita cek. Jangan sampai ada ketinggalan gitu istilahnya.
Kan kesian juga kalau ada yang ketinggalan. Nah, betul. Kan gitu istilahnya. Itu sama Bang Santos bisa percaya sama abang untuk nyerahin tongkat estafet berarti, woi, abang udah dipercaya dong sama Iya. Ini nih apa gua tanya. Karena kita waktu kelas 1 juga udah selalu duet mulu sama dia. Gitu. Karena kan kita kelas 1 itu pas di akhir-akhir itu kelas 3 nggak ada. Karena itu dia takut nggak sampai lulus. Karena di zaman-zaman itu kan banyak sweeping aparat. Oh, yang gitu. tadi abang bilang Yang itu tadi ya? kita bilang itu. Oke. Gitu. Akhirnya kita kelas 1, kelas 2 aja itu. Tanpa kelas 3. Tanpa kelas 3. Udah mandiri bang Udah ya? mandiri di situ. Sekalinya ada cuman sesekali. Kagak konsisten. Tapi abang nggak punya kepikiran kayak gitu bang? Abang sendiri nih bagaimana? Kalau kita ya karena kita nggak neko-neko ya, jalanin aja. Udah yang lurus-lurus aja lah. Wih, Gitu bener. loh. Itu kalau abang sendiri nih, misalkan disematkan ya, weh, abang yang ngebawa 86 yang jagoan abang bagaimana nyikapin? Sebetulnya itu bukannya kita harus mempromosikan, nggak bisa Iya, itu, betul, Bang. Kita nggak bisa. Bukan dari kita itu. Bukan dari Iya, kita betul. itu sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan keadaannya aja. Dengan faktanya. Dengan ya? faktanya gitu loh. Iya. Bukannya kita harus ini gue jagoannya, nggak bisa begitu. Bener. Nggak bisa. Itu, bang. Di lapangannya seperti apa, gitu. Dan dia bener nggak bisa bawa itunya suatu kelompok. Bawa Kan amanatnya tadi tuh. Ya. Itu kan ngomongin kepercayaan senior ya. Senior kan nggak bisa percaya begitu aja tuh sama junior tuh. Apalagi sampai bisa dititipin tuh. Emang ada momen apa bang? Maksudnya momen gimana? Artinya tuh Bang Santos tuh bisa sampai percaya sama abang tuh untuk ini lo bawa ya, titip teman-teman nih. Bukannya momen, karena kan dia ngerasa kan dia pengen lulus itu. Gitu loh, pengen lulus. Akhirnya kan dia saking khawatirnya dia. Cuman itu aja tuh bang, yakin karena bang? dia mau lulus kan gitu soalnya. Karena kan kita zamannya kelas 1 itu kan terakhir itu yang waktu ribut besar-besaran itu waktu bulan puasa itu. Cah, bulan puasa? Bulan puasa itu kita ribut. Maksudnya apaan ini? Sama kampung apa sama apa? Sama anak sekolah. Beh? Katanya kan dulu kan kalau bulan puasa itu kan nggak ribut. Iya betul. Memang waktu puasa itu kan dulu itu libur tuh seminggu. Awal puasa sampai 7 hari tuh. Itu libur seminggu. Nah, setelah seminggu masuk tuh sekolah. 1, 2, lewat. Walaupun dia ada tuh lawan. Kagak dibantai karena puasa kan. Iya. Singkat cerita ada nih yang kelas 3 gitu loh. Yang kagak nongol. Gitu loh. Bikin sensasi. Oh. Gitu, Jadi kompor nih. bikin sensasi. Ada musuh di situ, ada lawan. Digebugin, tasnya diambil. Gitu kan. Besokannya udah ditungguin itu. Masa bang? Berarti Ramadan Hari hari yang habis berikutnya, dia buset orang. Serius bang? Serius. Akhirnya kita cuma dikit di situ kan. Udah gitu udah bulan puasa. Udah momen-momen mau kelulusan sama momen-momen kenaikan. Cuma sedikit di situ waktu itu tuh. Itu abang kelas berapa bro? Kelas 1. Oh bang masih kelas 1? Kelas 1. Gitu. Di situ masih ada Santos. Kalau Santos kan konsisten dia. Dek gimana nih, Dek? Ya udah balik aja lewat aja biasa. Kenapa emang? Gitu. Dia pasti dia nungguin nih. Ya udah nggak apa-apa, ladenin aja kita bilang. Kan gitu. Benar, begitu kita pulang naik bis, dia udah nunggu di sana. Udah pada bangun, tepuk tangan. Udah kita turun di situ. Kita jabanin di situ. Sampai 2 kali coba dia. Udah kita jabanin, dia mundur ke sono kan, udah kita tinggal, kita jalan kaki tuh ke Kalipasir. Lagi nunggu bis, nongol lagi dia. Balik lagi? Nongol lagi tuh dari gondang dia. Kayaknya pakai ama kampung gitu kayaknya tuh. Sama kampung, sama alumni kayaknya. Nongol lagi deh, udah dijabanin lagi di situ. Disitulah kita ya tetap eksis gitu. Oh berarti bisa dibilang perannya Bang Santos juga terakhir mungkin itu kali di situ ya? Di situ ya, pas bulan puasa. Karena kan puasa, pas mau lebaran libur lagi tuh. Oh iya betul, kan? nambah lagi. Libur lagi, abis lebaran masuk, udah langsung itu kan. Ujian? Oh iya. Gitu, langsung ujian, nggak lama yang itunya ulangan umum tuh naik-naikan kelas 1 sama kelas 2-nya gitu.
Tapi ya itu ya, buat teman-teman sejawatnya atau sletingnya Bang Santos yang kenal, mari kita doakan sama-sama tuh Bang ya, biar Bang Santos diterima amal ibadahnya di sisinya. Dulu kan Santos, Dedi Babal tuh, Gopur. Suka ada juga tuh dia mereka, si Jim Care. Itu sampai di titik terakhir lah istilahnya. Iya. Istilahnya kita ingat. Masih tetap eksis tuh Tetap ya. eksis, si Kiko. Cuman yang eksis banget mah Santos. Santos itu. Gitu. Eksis banget dia. Nggak pernah nggak ada dia mah ada, selalu ada dia. Nah Bang, oke nih Bang. Nama Abang nih ya, Bang Ade Minang juga kan belum lama ini pernah disebut nih Bang nih. Sama salah satu senior juga dari 806 yaitu ada Bang Delu nih Bang ya. Oh iya. Dimana memang katanya pernah ada satu kejadian yang memang kejadian itu di kediamannya Abang tuh. Cuman di situ kan kayaknya kan ada yang janggal tuh Bang buat saya Bang. Artinya ada yang janggal. Abang kemana? Pada saat itu Bang. Nih artinya sekaligus Abang juga mengklarifikasi kan ya. Monggo deh Bang dijabarin buat teman-teman nih Bang. Karena kan Abang selaku tuan rumah tuh. Kelanjutannya seperti apa sih? Waktu zaman itu kan kita itu udah kagak tinggal di Minangkabau. Kita tinggal di Pasar Rumput. Gitu. Jadi agak jauh juga istilahnya. Dan posisi kita juga kan lagi kerja. Gitu. Itu kan ya imbas-imbas dari anak sekolah itu. Karena ributnya udah di selatan itu juga banyak penduduk kan, banyak warga, akhirnya kan jadi sama warga ributnya. Ya kalau menurut kita itu ya banci. Siapanya itu. nih yang dari? Ya warga itu istilahnya. Orang yang nggak ada malah rumah yang ditimpukin. Itu banci istilahnya. Makanya kita kalau ini ya kita jangan materinya, barangnya jangan betul. ya orangnya. Iya harus jangan sampai dirusak ya. Iya, betul. Istilahnya itu banci itu mah. Istilahnya nggak kagak gentle. Nggak fair lah ya. Nggak fair betul. gitu. Ya kita urusan sama ente ya entenya. Gitu ngapain kita ambil sepatu ente? Urusannya apa? Kan gitu istilahnya. Betul. Ya kita kan lagi ada masalah nih. Gitu lagi. Ya vet. Ngapain ngambil sepatu ente? Oh iya betul. Paham nggak gitu maksudnya? Iya, betul. Istilahnya itu banci. Tapi Abang dapat kabar, dapat di hari Dapat itunya. kabar. Hari itunya. Nah, gimana tuh Bang setelah Abang dapat kabar itu? Ya akhirnya kita waduh ini mah ini banget. Ya udah akhirnya kan kita sebetulnya kita yang kayak gitu kita udah cuci tangan. Udah nggak mau ikut campur. Betulnya tuh ya. Akhirnya ya udah tuh yang junior kita aja udah yang ngebales. Ya kita sebetulnya untuk yang gitu-gitu itu kita udah cuci tangan lah istilahnya. Kecuali memang kalau kepepet. Betul. Gitu apa boleh buat lah. Akhirnya udah yang junior kita yang ngebales lah itu. Dengan cara mereka lah istilahnya. Dengan cara mereka. Berarti artinya setelah kejadian itu Abang nggak ikut ini lagi? Enggak. Bener? Tapi katanya Bang Delu nih, Abang di eranya masih suka ngawal nih Bang. Ya kita ngawal, maksudnya itu jangan sampai lu ketangkep atau kena sama musuh. Bener. Jangan sampai kan paling nggak kan orang tua lu nungguin di rumah. Iya, bener. Kan gitu, kita khawatir gitu doang. Gitu istilahnya. Karena itu kan resikonya gitu doang, masuk rumah sakit tapi sama tadi ya ketangkap tadi. tangkep polisi gitu. Tapi nih Bang nih, katanya kan ada yang beredar juga rumor katanya rumah Bang Ade sampai dibakar katanya Enggak gitu lah. Bang tuh. Kagak. Ya kalau dibakar yang sampingnya kena dong. Iya. Kan gitu. Karena kan di situ kan banyak yang jualan. Emang di situ untuk warga sedikit karena banyak kan tuh pedagang di situ. Jadi udah gitu di pinggir jalan jadi gampang ditimpukin doang. Kagak dibakar. Ya cuman ya itu dia kan sama teman-teman kita tuh yang junior kita kan dibalas itu. Dibalesin lagi tuh ya. Cuman nggak sampai nimbukin rumah, enggak. Cari yang bersalahnya itu ya. Yang bersangkutannya lah istilahnya. Karena Kita kan, gentle. Nah Bang, itu juga tuh Bang tuh. Katanya di situ ada yang Abang mau klarifikasi terkait masalah motor tuh Bang di situ tuh Bang ya. Yang motor yang dia diambil itu. Iya betul. Ya, itu gimana itu kan Bang? bukan diambil gitu kan. Tadi aja pengen dijual. Cuman karena si yang punya motor itu kenal juga sama kita kan, akhirnya dia datang ke rumah. Dia pakai seragam tuh sama teman-temannya ada 4-5 orang lah datang ke rumah, minta tolong
Akhirnya orang tua kita nelpon ke, dulu kan namanya pager tuh. Iya, betul. Telepon ke operator, terus pager tuh, di pager kita lihat, udah kita langsung pulang. Langsung pulang, kita tanya permasalahannya gimana, ya udah, akhirnya kita langsung tuh ke Istiqlal. Ke Istiqlal kita langsung. Itu, inin motornya. Motornya udah di Priuk, itu motor. Udah kita suruh ambil. Gitu. Ambil tuh motor tuh. Diambil tuh motor, udah dibalikin. Mungkin dia ngerasa ini kan, kasihlah apresiasi. Betul. Kasihlah duit itu. Kalau nggak salah dulu 500.000 itu. Zaman segitu lumayan. Iya. Gitu. Ucapan terima kasih ucapan terima kasih lah itu bahasanya. Akhirnya kita ini udah, waktu itu siapa tuh alumni kita lupa tuh. Itu bagiin tuh anak-anak tuh, dibagiin itu anak-anak. Duit 500.000 bagi-bagi tuh. Lumayan buat jajan. Iyalah, betul, gitu. buat sangol. Daripada lo notok, gitu. Ini aja nih lo, nggak apa-apa. Bagiin itu, bukannya dijual itu, bukan. Itu dia ngasih duit sebagai bentuk terima kasih. Iya, benar. Gitu. Karena itu kenal juga sama kita itu. Berarti kayaknya imbas dari rumah abang jadi penyerangan itu bang ya? Kayaknya makanya dibentuknya tim saber itu kali. Bener apa nggak sih kira-kira seperti itu kayaknya? Ya, seperti itu lah. Dibawa ke bentukan atau dasar perintah komandan deh, kaca. Memang harus seperti itu bang, bergerilya sifatnya bang. Ya habis gimana ya? Itu kan juga mencontohkan ke mereka. Lo tuh jangan jadi banci gitu. Oh iya benar. Lo harus gentle. Ada urusan sama itu orang ya lo harus nge-fight dong. Jangan malah rumah lu timpukin. Kan gitu istilahnya. Bener nggak? Iya gitu. Itu namanya jagoan gitu. Jagoan tuh harus hadapi resiko. Gitu loh. Kena sama musuh kan gitu. Atau kena sama polisi ketangkep, itu namanya jagoan. Resiko ditanggung kan gitu istilahnya. Nah tapi tuh bang, selama abang tadi udah dititipin tongkat kepercayaan sama senior tuh bang, ada nggak sih bang penyesalan yang memang bila diingat abang nggak bisa ngejaga teman abang atau teman abang sampai ada yang kecolongan atau gimana? Nggak ada zaman kita mah. Bener bang? Nggak ada sampai parah gitu, nggak ada. Yang sampai parah? Nggak ada. Berarti kalau yang kecil-kecil mah banyak? Ya kecil-kecil mah ada lah gitu. Kena batu apa kan gitu. Itu mah wajar lah. Tapi kalau yang sampai kecolongan mat nggak ada. Kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang kena sama musuh. Jangan sampai ketangkep. Zamannya kita tuh. Berarti kalau memang mau jadi seorang pemimpin harus siap pasang badan dong bang? Maksud siap pasang badan? Siap pasang badan dalam hal terjepit sekalipun. Sama musuh? Iya. Serius bang? Serius. Pernah abang ngejumpain hal itu? Pernah. Begitu? Ceritain coba bang. Aduh, gue mau denger nih bang, ada dalam keadaan terjepitnya seperti apa sih bang? Yang memang benar-benar abang bilang, anjir nih gue harus, yang tadi saya bilang tuh, harus pasang badan tuh. Gimana bang itu bang? Waktu di bis tuh. Di bis, loh. Ya kan? Kita itu waktu itu kelas 2. Kelas 2 itu kita dibantai itu di Cikini. Itu bener-bener rapet banget itu. Mereka ngebantai itu. Sampai si Santos juga kena tuh sini. Pahanya? Kecolong. Akhirnya kita turun tuh dari pintu supir. Itu mah kita udah ngas-ngas itu. Ngas-ngas akhirnya mundur juga. Akhirnya ada temen juga tuh si In Congnya udah almarhum sih sayangnya dia. Dia turun tuh dari jendela. Baru dia keblengsek tuh. Itu mah kita turun pintu supir, kita langsung ini, gua udah ngas-ngas itu mah kita. Istilahnya. Kita bawa kunci itu tuh, kunci apa itu? Dongkrak ya? Kunci dongkrak itu. Kita ambil di situ. Kita turun dari pintu supir. Udah kita jabanin di situ. Lah emang itu abang kagak ada yang ngeh sampai bisa di itu sebetulnya udah malam juga itu, udah malam. Sisi lain gerimis juga gitu kan. Jadi nggak ada yang mendeng kali ya? Enggak kagak mendeng tuh, cuma sedikit itu juga. Jalan. Itu kagak disangka-sangka gitu loh di itu di Cikini. Di Cikini itu lagi jalan ya sedikit padat lah. Tiba-tiba itu gumpreng aja udah dikelilingin di situ, habis di situ dibantai. Yang di pintu nggak bisa turun karena di barangnya juga panjang-panjang gitu kan.
Udah dikelilingin, mobil ditahan, di depan juga. Supir sampai ditinggal itu. Mobilnya? Oh. Buset. Sampai juga ke belakang, karena di depan juga udah diinin juga gitu loh. Akhirnya kita ada kesempatan, kita ke supir, kita turunin ke supir situ. Kita jabanin di situ. Jabanin ke sini, ke depan, ke belakang kita jabanin. Akhirnya si incongnya tuh turun dari jendela itu. Baru kita bagi dua di situ. Mundur tuh akhirnya dia. Baru tuh anak-anak pada turun di situ. Blengsek tuh, blengsek udah dia. Kita mau udak itu larinya ke arah Raden Saleh. Ada yang teriak tuh, dek, si Santos kena Santos, nggak tahu di sini dia. Gitu, kayaknya pas di pintu tuh dia mau turun, akhirnya dibalik lagi, kayak kena tuh pas di pintu tuh, sininya nih. Aduh. Pahanya, bawa ke Agung kagak nerima Agung. Nggak mau nerima, karena mungkin takut siapa yang tanggung jawab nih. Iya, akhirnya ke itu juga tuh, ke Cipto kalau nggak salah itu. Aduh. Kena tuh Santos waktu itu. Akhirnya udah besok kita dendam lagi tuh. Itu anak mana sih Bang? Maaf nih kalau saya tanya nih Bang nih. Itu 7 itu. 7 apa nih? SMA 7. SMA 7? Buset. SMA 7 makanya sama alumni juga itu. Soalnya banyak juga yang pakaian bebas. Kita turun itu. Ya itu kita pasang badan. Pasang badan di situ. Pasang badan kita di situ. Mau nggak mau emang dalam keadaan begitu tuh. Pasang badan kita di situ. Mantap, keren. Nah, oke nih Bang nih. Ini juga kan artinya nih yang sekarang nih kita harus lebih baik nih Bang nih. Memberikan contoh buat generasi teman-teman adik-adik budut. Monggo deh Bang, Abang sudi kiranya memberikan pesan yang bermanfaat nih Bang ya. Di akhir obrolan kita biar teman-teman tuh jadi generasi yang lebih baik. Monggo Bang, pesan dari Bang Ade seperti apa? Pesan kita yang buat masih sekolah ya udah sekolah. Bener. Gitu loh. Ikutin kurikulum yang ada gitu loh. Istilahnya terus kalau udah lulus SMK atau SLTA harus kuliah. Nah, betul. Gitu. Harus tuh Bang. Harus kuliah. Karena zamannya harus udah beda levelnya. Iya. Gitu. Harus kuliah gitu. Tingkatin lagi levelnya gitu loh. Kalau tarif ente pengen naik, tarafnya naikin dulu. Wih, tarif lu cakep tuh. Tarif lu naik, tarafnya naikin. Iya, bener. Taraf lu naikin dulu. Tarif pasti ikut naik. Ikut. Ya iya kan gitu. Bener. Istilahnya. Jadi lulus sekolah SLTA harus kuliah. Tuh. Gitu loh. Kuliah itu kan ada S1, S2, S3. Ada D3 juga ya, tinggal pilihannya mau yang mana D3 nih? emang masih ada sekarang? Kayaknya sih masih. Nggak ada kayaknya deh, udah S1 tahu langsung. Iya. Udah nggak usah ribut-ribut lagi lah, nggak usah ngapain ya. gitu. Betul. Istilahnya sekolah aja yang benar gitu. Apalagi zaman sekarang kan, Nah. banyak ininya. Bisa lihat di browsing, kan iya. banyak para pendukungnya. Iya, alat yang supportnya banyak ya. Zaman dulu mana ada. Iya udah. Woi, geser dong aja. Woi, lama banget. Geblek. Bisa jawab, bisa jawab hujan dari nyontek, Iya, kan gitu. Aduh, geblek. Ya itu tuh pesan dari Bang Ade buat generasi dan teman-teman dari semua STM, gak cuma hanya budut aja Bang ya. Iya, semua. Pakai kayak gitu, manfaatkanlah fasilitas yang udah disediakan sama pemerintah tuh Bang. Betul. Apalagi lu udah dikasih bulanan tuh Bang ya. Makanya. Oh iya, aduh. Gokil. Ya begitu aja. Bang Ade, sekali lagi saya terima kasih banyak Bang Ade. Bang Ade sudah sekiranya nih. Gue juga atas nama pribadi mohon maaf ya kepada teman-teman bila mana dalam penyampaian ada yang kurang berkenan Bang Ade ya, bukan bermaksud apapun. Dan akhir kata, gue wakil sajalah beserta seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.